Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang mendung dan hujan ini ya, kalau di Kasangkudak Jambi. Bagaimana dengan di daerah teman-teman semua? Cuacanya apakah mendung, apakah cerah? Tulis nanti di kolom komentar. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai harga TBS sawit, harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KPBN terupdate Rp10.260 per kilogram. Rp10.260 per kilogram. Kemudian ada berita sawit lainnya. Benarkah sawit penyumbang emisi tertinggi? Info sawit Jakarta. Hingga saat ini masih ada pihak yang menganggap perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar pada terlepasnya emisi karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim. Lantas benarkah tudingan tersebut? Setelah terus tumbuh, akhirnya pada 2018 laju ekspansi sawit pada 2018 tercatat turun menjadi 2%. Menyusul diterbitkannya Inpres mengenai penundaan dan evaluasi masalah perizinan perbukaan lahan sawit. Laju pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 25,4%. Pemerintah mengharapkan dengan diremnya ekspansi lahan ini, para pelaku usaha sawit dapat fokus meningkatkan produktivitas kebun sawitnya. Meluasnya perkebunan sawit salah satunya diakibatkan oleh adanya peningkatan permintaan terhadap minyak nabati di dunia, khususnya crude palm oil atau CPO, yang menjadi salah satu sumber ekspor non-migas utama Indonesia. Jika dibandingkan luas lahan sawit pada 1980 yang sekitar 295.000 hektar, pada 2018 luasnya sudah mencapai 14,3 juta hektar. Ekspansi perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun tudingan terhadap sektor sawit masih terus saja berlangsung, bahkan sudah masuk dalam ranah regulasi. Misalnya awal tahun 2019 lalu, Parlemen Uni Eropa justru mengusulkan kebijakan arahan energi terbarukan atau Renewable Energy Directive yang mewajibkan negara-negara kawasan Uni Eropa mesti memenuhi 32% dari total kebutuhan energinya melalui sumber yang terbarukan pada 2030. Di mana dalam aturan pelaksanaan teknis yang dikenal sebagai Delegate Act berisi kriteria yang disebut dengan Indirect Land Use Change atau ILUC, yakni metode yang digunakan Uni Eropa dalam RED II untuk menentukan besar kecilnya risiko yang disebabkan tanaman minyak nabati terhadap alih fungsi lahan dan deforestasi. Dalam hitungan ILUC, minyak sawit dianggap memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kerusakan lahan dan deforestasi. Demikian juga tudingan mengenai kontribusi sawit terhadap meningkatnya gas rumah kaca di dunia. Alasannya kelapa sawit berkontribusi besar terhadap meningkatnya emisi karbon di atmosfer. Padahal industri sektor non perkebunan kelapa sawit seperti sektor transportasi, pertambangan yang lebih boros energi, bahan bakar minyak dari minyak bumi, serta industri manufaktur ditenggarai memiliki peran lebih besar lagi dalam mengotori udara bumi. Maka bila alasan meningkatnya karbon akibat pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, nampaknya tudingan itu kurang tepat. Lantaran bila dilihat dari perubahan kawasan hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan nasional dibandingkan negara lain pada periode 2000 hingga 2005, Indonesia hanya menggunakan kawasan hutan seluas 35.000 square kilometer. Itu pun
kebanyakan digunakan untuk memenuhi pengembangan wilayah akibat pemekaran kabupaten atau provinsi. Sementara untuk luas lahan yang digunakan perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 14,3 juta hektar data tahun 2020, termasuk perkebunan sawit rakyat dan pemerintah. Selain itu, sebagian besar dari kawasan yang dipergunakan tersebut berasal dari lahan penutupan, bukan hutan atau semak belukar, padang ilalang, lahan terlantar, dan sebagainya dari total luas daratan Indonesia sekitar 1,8 juta square kilometer. Jauh dibanding dengan Rusia yang menggunakan tutupan kawasan hutan seluas 144.000 square kilometer dari land area yang dimiliki sebanyak 16,3 juta square kilometer. Demikian pula Brazil pada periode itu telah menggunakan kawasan tutupan hutan seluas 164.000 square kilometer dari land area yang dimiliki sejumlah 8,4 juta square kilometer. Dengan demikian jelas bahwa penggunaan kawasan tutupan hutan di Indonesia masih dalam takaran normal. Lantas apa benar dengan pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional pada akhirnya pula membuat peringkat kontribusi emisi Indonesia berada di urutan teratas? Merujuk statistik Our World in Data, emisi karbon dunia tahun 2017 lalu secara total mencapai 36,2 miliar ton, di mana Cina tercatat sebagai penyumbang terbesar emisi dengan kontribusi emisi sebanyak 9,8 miliar ton atau sekitar 27% dari total emisi di dunia. Lantas disusul kawasan Uni Eropa mencapai 6,1 miliar ton atau sebanyak 17%. Kemudian Amerika Serikat menghasilkan emisi karbon mencapai 5,8 miliar ton atau setara 15% dari total emisi karbon. Sementara Indonesia hanya berkontribusi sekitar 489 juta ton atau sekitar 1,4% dari total emisi karbon di dunia. Angka ini masih berada di bawah Jepang yang memiliki pengeluaran emisi karbon sebanyak 1,2 miliar ton atau 3,3%. Iran mencapai 672 juta ton, 1,9%. Saudi Arabia sejumlah 635 juta ton, 1,8%, dan Korea Selatan mencapai 616 juta ton atau 1,7%. Masih merujuk Our World in Data, untuk perhitungan emisi karbon per kapita mencatat negara-negara produsen minyak mentah dunia dengan rata-rata populasi rendah menjadi kontributor utama. Tercatat sebagian besar berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Qatar, yang pada 2017 lalu memiliki emisi karbon per kapita tertinggi mencapai 49 ton, diikuti oleh Trinidad dan Tobago 30 ton, Kuwait 25 ton, Uni Emirat Arab 25 ton, Brunei 24 ton, Bahrain 23 ton, dan Arab Saudi 19 ton. Demikian juga bila dihitung dari negara-negara dengan populasi banyak mencatat kontribusi pada peningkatan emisi karbon yang cukup tinggi. Australia tercatat menjadi penyumbang emisi tertinggi mencapai 17 juta ton per kapita. Lantas disusul Amerika Serikat sebesar 16,2 juta ton per kapita dan Kanada sebesar 15,6 juta ton per kapita. Negara-negara ini memiliki 3 kali lebih tinggi daripada rata-rata emisi karbon global yang pada 2017 mencapai 4,8 juta ton per kapita. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian kita beralih ke harga TBS sawit. Pertama, untuk di daerah Merangin Jambi di tingkat BKS masih Rp1.770 per kilogram, Rp1.770 per kilogram. Kemudian ada teman-teman kita yang komentar di grup Facebook. Pertama ada Ali Mashuri. Alhamdulillah tempat saya Rimba Hulu Tebo Jambi hari ini Rp1.500 per kilogram. Kemudian ada lagi teman kita Yunus Sihar di tempatku Jambi Kumpe Hulu. Harga ram hari ini Rp1.800 per kilogram. Kemudian ada Roy Siak Rp1.700 per kilogram. Ada teman kita Yos Hartono
Diram Tungkal Jaya Musi Banyuasin Sumatera Selatan TBS 1960 per kilogram, harga tengkulak 1750, berarti pabrik sudah berkisar 2000 lebih. Kemudian albinus, tempatku masih biasa, tempat di penampungan 1950 rupiah per kilogram. Ada lagi Marasi Purba turun 1500 di Labuhan Batu. Lanjut kita teman kita Sugeng Listono Musi masih 1450, pusing. Kemudian ada lagi Supriyadi masih biasa aja 1800 rupiah per kilogram. Arif masih biasa 1900 dirham, dan kalau jual di pabrik 2000 TBS harga sekarang. Kemudian ada Fauzul Azmi 1500 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari sawit dan kali ini mengenai harga TBS sawit versus CPO, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel Sawit Dan dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.